قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأمدنا بأسراره وبكم في الدارين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال والتسوية في القسم بين الزوجات واجبة. Menyamaratakan, di sini dijelaskan bahwa menyamaratakan pembagian kepada para istri-istrinya, kalau misalkan punya istri lebih dari satu, menyamaratakan waktu dan tempat untuk menginap itu hukumnya diwajibkan. Enggak sama, kemarin katanya enggak wajib. Kemarin katanya enggak wajib. Kan kemarin dijelaskan bahwa la yajibu 'alaihi al-qasmu bainahuma aw bainahunna hatta law a'rada 'anhunna aw 'anil wahidah falam yabin 'indahunna aw 'indaha lam yasam. Kemarin dijelaskan tidak wajib hukumnya membagi rata, membagi waktu, membagi tempat di antara kedua istri ataupun ketiga istri ataupun keempat istri, itu hukumnya enggak wajib. Kapan yang enggak wajib? Sampai ia itu tidak menginap, hatta law a'rada, sampai ia itu tidak berpaling dari salah satu istrinya, artinya telah selesai melaksanakan nginap gitulah, telah selesai menginap di salah satu rumah istrinya. Jadi kalau misalkan dia itu mau keluar dulu, mau menginap di luar dulu, ataupun tidak langsung ke salah satu istrinya, istri yang belum diinapi, maka ini itu tidak dosa hukumnya, tidak berdosa. Nah, cuma disunahkan saja untuk tidak mengkosongkan per hari untuk menginap di rumah salah satu istrinya. Itu yang kemarin. Nah, kalau yang sini wa taswiyatu fil qasmi baina zawjati wajibatun, hukum menyamaratakan dalam membagi waktu dan tempat bagi para istri-istrinya itu hukumnya diwajibkan. Kan tadi kan dijelaskan yang enggak wajib itu kalau misalkan sudah selesai menginap gitu loh. Paham ya? Kalau enggak paham ntar lagi tanya. Wa tu'tabaru tasmiyatu bil makani taratan biz zamani ukhra. Amal makanu fa yahrumul jam'u baina zawjataini fa aksar. Kalau misalkan masalah tempat kan ini hukum pembagian, masalah ada tempat, ada waktu. Lah kalau masalah tempat juga harus membagi pada istri-istrinya, sehingga diharamkan untuk mengumpulkan kedua istri ataupun mengumpulkan 3 sampai 4 istri di dalam satu rumah, di dalam satu tempat, itu hukumnya haram. Artinya satu rumah 2 istri, satu rumah 3 istri, satu rumah sampai punya 4 istri. Bahkan dalam satu kamar itu gak boleh gitu loh. Kecuali illa birridha, kecuali adanya ridha di antara para istri-istrinya. Kalau di Jawa itu kan ada yang namanya Gus siapa itulah, Gus siapa lupa saya namanya, itu mengumpulkan istri dalam satu rumah, mereka sama-sama ridho, maka itu gak apa-apa. Kalau misalkan gak ridho sama istrinya, saya gak ridho saya dikumpulkan, ditempatkan di tempat yang sama dengan istri yang muda, nah maka itu gak boleh hukumnya, harus diberikan tempat lain ataupun diberikan kamar lain, diberikan rumah lain kalau misalkan berkecukupan. Terus amma zamanu faman lam yakun harisan masalan. Kalau misalkan masalah waktu, ini kan masalah tempat kan sudah. Nah, ini masalah waktu. Faman lam yakun harisan masalan. Fa'imadul qasmi fi haqqihi al-lail wan naharu tab'un lahu. Kalau misalkan ia termasuk orang yang bekerja di waktu malam, bekerja di waktu siang, maka membagi menginap pada para istri-istrinya. Saya keliru ya. Kalau misalkan ia itu suaminya termasuk orang yang menjaga di waktu siang, maka membagi waktu untuk para istri-istrinya itu dilaksanakan di waktu malam. Kalau misalkan ia itu bekerja di waktu malam, maka membagi waktu di antara para istri-istrinya itu harus dilaksanakan di waktu siang. Wala yadkhulu zawju laylan ala ghairi al-maqzumi laha li ghairi hajatin.
Seorang suami, dijelaskan lagi, seorang suami tidak boleh memasuki istri yang bukan bagiannya. Contoh ya, malam Selasa bukan bagiannya istri yang kedua, tapi bagiannya istri yang pertama. Maka sang suami tidak boleh memasuki ataupun tidak boleh masuk pada kamar istri yang kedua, karena bukan bagian istri yang kedua malam Selasa itu. Maka tidak boleh hukumnya masuk pada kamar itu dengan tanpa adanya keperluan. Fa in kana li hajatin ka'iyadatin wa nahwiha. Kalau misalkan ada suatu keperluan seperti halnya ka'iyadatin, seperti halnya menjenguk ataupun semacamnya, menjenguk karena sakit ataupun ada hajat-hajat yang lain, ada keperluan-keperluan yang lain, lam yumna minad dukhul, maka enggak apa-apa untuk masuk kepada istri yang masih bukan bagian waktu dan tempat. Istri yang kedua lah, contoh lah ya. Wahina idin intala muksuhu qadha min naubatil madkhuli 'alaiha misla muksihi. Kalau misalkan berdiamnya seorang suami di tempat istri yang bukan bagiannya, atau seperti contoh tadi di istri yang kedua, maka nanti kalau misalkan kembali ke istri yang pertama harus mengganti waktu dan tempat, harus mengganti waktunya lah kalau misalkan waktunya itu lama. Fa in jama'a qadha zamanul jima' la nafsul jima'. Kalau misalkan ia di rumah istri yang kedua itu sampai menjima, maka nanti harus mengqadha, harus mengganti waktu ia berjima di istri yang kedua. Contoh ya, ia malam Selasa bukan bagiannya istri yang kedua, tapi sang suami menjenguk kepada kamar istri yang kedua sehingga di sana ia itu sampai berjima. Tapi nanti harus mengganti waktunya saja, bukan mengganti jimaknya juga. Artinya la nafsul jima', tidak usah mengganti jima' yang seperti yang ia laksanakan pada istri yang kedua, cuma cukup saja mengganti waktu ia berjima. Kalau misalkan intala muksuhu, kalau misalkan ia itu berjimanya lama, contoh misalkan 1 jam, ya gantilah 1 jam, nggak boleh tak diganti, wajib menggantinya. Terus illa ayyakasura zamanuhu fala yaqtihi. Kalau misalkan sang suami menjimaknya itu sebentar, cuma 5 menit misalkan, maka enggak usah diganti waktunya, enggak apa-apa. Intinya lah begitulah. Wa idza arada fi asmatihi zawjatus safara wallahu ta'ala a'lam.